Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Jujur, kalau kalian udah nonton film The Odyssey, teman-teman pasti setuju deh sama aku kalau bintang utama di film itu tuh bukan si Odysseus, tapi desain monster-monsternya yang benar-benar bikin merinding. Nah, hari ini kita akan breakdown semua makhluk yang muncul di filmnya biar kalian tuh lebih ngerti konteksnya ya. Dan coba kalian komen nanti ya, kira-kira yang mana nih yang paling bikin kalian tuh nahan nafas waktu lagi nonton? Udah penasaran? Hai ke Jenny, yuk kita bahas. Polyphemus. Pertama-tama, aku harus bahas makhluk paling ikonik di sini, yaitu Polyphemus, atau yang lebih sering mungkin dikenal orang-orang dengan sebutan Cyclops. Nah, kalau kalian udah nonton film The Odyssey, pasti tahu deh ya kalau makhluk ini tuh hidup terisolasi di goa, punya satu mata besar dan juga introvert banget. Orang sehari-harinya cuma jalan sama domba, bikin keju, dan juga tidur doang kok. Oke, jadi ceritanya Cyclops ini adalah raksasa anak dewa Poseidon yang tinggal di gua di Sisilia. Makanya waktu matanya dicolok sama kru Odysseus, dia tuh langsung ngadu ke bapaknya dan kru Odysseus pun harus menghadapi amarah Poseidon di lautan. Cuma kalau kita ngomongin bagian sejarahnya tuh ternyata bikin merinding loh. Orang Yunani kuno itu belum pernah melihat gajah hidup sama sekali. Nah, di pulau seperti Sisilia, Kreta, dan juga Siprus, dulu hiduplah gajah kerdil. Dan tengkorak gajah itu punya satu lubang raksasa di tengah wajah, atau ini adalah tempat menempelnya belalai. Kalau kamu nggak tahu, itu tuh lubang hidung, di mana bentuknya persis seperti satu rongga mata yang gede banget. Rongga mata gajah yang asli itu faktanya kecil di samping, di mana hampir tidak kelihatan ya teman-teman. Jadi bayangin petani Yunani nemuin tengkorak sebesar itu di dalam goa. Makanya kesimpulan paling masuk akal untuk mereka pada waktu itu ya cuma satu, ini tuh pasti sisa raksasa bermata satu yang pernah hidup di sini. Teori ini pun pertama diusulkan pada tahun 1914 dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Namun kalau menurut kamu, mitos legendaris apa lagi sih yang mungkin sebenarnya terinspirasi dari fosil purba guys? Komen di bawahnya. The Lystrigonians. Monster paling terkenal di Odyssey memang si Cyclops. Tapi yang sebenarnya paling mematikan itu justru makhluk yang jarang dibahas. Soalnya cuma dalam hitungan menit mereka tuh memusnahkan hampir seluruh armada Odysseus. Kenalin, inilah para Lystrigonians yang merupakan makhluk tipe raksasa kanibal dan tinggal di kota Telepilos di bawah kepemimpinan Raja Antiphates. Nah, uniknya sama seperti Cyclops, Lystrigonians ini juga sebenarnya keturunan dewa Poseidon loh. Namun, ini adalah monster dengan perubahan paling drastis yang dibikin sama Nolan di filmnya ya guys. Soalnya di versi film, monster ini digambarin sebagai prajurit raksasa berbaju zirah perak. Visualnya tuh benar-benar mirip satria abad pertengahan yang bawa pedang raksasa dan saking besarnya sampai bisa nebang pohon serta nebas manusia dalam sekali ayun. Kelihatannya keren dan juga elegan kan? Tapi di versi mitologi Homer itu, Lystrigonian jauh dari kata elegan ya guys. Mereka tuh murni ras raksasa kanibal yang super liar. Waktu armada kapal Odysseus tuh masuk ke pelabuhan mereka, para raksasa ini gak pakai pedang. Mereka menghujani kapal pakai bongkahan batu raksasa dari atas tebing sehingga bikin kapalnya hancur lebur sebelum pelautnya tuh sempet kabur. Nggak cuma itu, mereka juga menombak para pelaut di air layaknya sate ikan untuk langsung dimakan dong. Ya, walaupun visual di film dan mitologi aslinya beda 180 derajat, tapi endingnya tetap sama tragisnya ya. Di momen inilah Odysseus kehilangan 11 dari 12 kapalnya dalam satu kali serangan beruntun, dan ini tuh adalah kekalahan paling brutal dan nyesek sepanjang perjalanan Odysseus. The Sirens. Salah satu adegan Matt Damon yang paling keren menurut aku, ya waktu dia tuh diikat di tengah dek kapal cuma untuk jadi satu-satunya manusia yang bisa hidup setelah dengar suara The Sirens ya guys. Nah, tapi sebenarnya kalau kamu membayangkan Siren itu putri duyung cantik yang menggoda pelaut, wah maaf itu salah total sih. Siren asli dalam mitologi Yunani itu bukan wanita ikan tapi monster setengah burung. Konon katanya barang siapa pelaut yang lewat tempat tinggal Sirens dan juga mendengar suaranya mereka bisa seakan-akan terpanggil dan juga nekat untuk lompat dari kapal. Makanya waktu kru Odysseus lewat, mereka semua harus pakai penutup telinga dengan lilin biar bisa fokus mendayung aja ya. Namun ada satu bagian nih yang paling sering dilupakan. Siren itu tidak menggoda dengan kecantikan ataupun rayuan cinta sih sebenarnya. Mereka menjanjikan pengetahuan. Mereka bilang bisa membocorkan semua rahasia dunia, termasuk segala hal soal perang Troy. Jadi yang bikin Odysseus hampir mati itu bukan nafsu, tapi rasa penasaran. Atau ibaratnya nih, godaan untuk tahu segalanya. Lalu kenapa sih sekarang Siren jadi putri duyung? Itu semua terjadi di abad pertengahan ya, di mana waktu itu ada penulis Eropa yang mencampur adukan kisah Siren dengan legenda wanita ikan lain, dan versi ekor ikan itulah yang akhirnya menang. Nah, tapi aku penasaran deh guys, kalau ada suara yang menjanjikan kamu tahu semua rahasia dunia, tapi taruhannya itu nyawa kalian, kamu bakal tetap dengerin atau malah tutup telinga tuh? Coba komen di bawah ya. Skyla.
Gimana jadinya kalau kalian tuh dipaksa milih antara ngorbanin 6 nyawa teman kamu atau mati semuanya bareng-bareng? Inilah dilema paling tragis di mitologi Yunani ya guys. Waktu kapal Odysseus masuk ke selat sempit, dia tuh kejepit di antara dua monster. Di sisi kiri ada Charybdis, yaitu pusaran air raksasa yang bakal menenggelamkan seluruh kapalnya tanpa sisa. Di sisi kanan ada Scylla, yaitu monster 6 kepala yang nggak bisa nenggelamin kapal, tapi pasti bakal makan 6 orang kru sebagai tumbal. Karena nggak ada jalan putar balik, Odysseus pun ngambil keputusan paling berat dalam hidupnya ya. Dia sengaja milih jalur Scylla. Dirinya terpaksa nontonin 6 anak buahnya ditarik dan juga dimakan hidup-hidup tanpa bisa ngapa-ngapain demi menyelamatkan kapal dan juga kru yang tersisa. Momen tragis ini akhirnya melahirkan pepatah, yaitu Caught Between Scylla and Charybdis. Atau kalau di Indonesia itu artinya mirip banget ya sama peribahasa maju kena mundur kena alias makan buah si malakama. Nah namun kalau bahas Scylla lebih dalam, konon katanya nih ya guys, Scylla yang asli adalah nymph cantik yang sayangnya berujung dikutuk sama penyihir Circe jadi monster tebing karena rasa cemburu. Sehari-harinya pun Scylla cuma duduk di goa sambil nunggu kapal lewat di selat sempit, di mana salah satunya ya kapal si Odysseus yang lewat tadi. Tapi sebenarnya setiap ada kapal lewat, dia tuh bakal ngeluarin 6 leher panjangnya untuk menyambar 6 nyawa prajurit sekaligus dari dek kapalnya. Ibaratnya sih satu manusia untuk satu kepala Scylla ya. Dan mau pelaut sejago apapun lewat situ, tapi monster ini bener-bener gak bisa dikalahkan pakai pedang sih guys, karena dia itu terlalu tinggi dan suka nyerang secara mendadak, sehingga bikin pelaut manapun cuma bisa pasrah doang. Charybdis. Dari semua monster di Odyssey, cuma satu nih yang beneran nyata dan masih bisa kamu lihat sampai hari ini. Nah, tapi dalam mitosnya sebelum Odysseus tuh ketemu Scylla, sebenarnya ada makhluk yang paling non-manusia yang dia temui terlebih dahulu, yaitu Charybdis ya teman-teman. Cuma banyak yang nggak sadar karena secara bentuk Charybdis aslinya adalah forces of nature alias bencana alam laut. Dia tuh nggak punya kepala, nggak punya kaki, dan nggak punya mata ya seperti makhluk monster pada umumnya. Menurut beberapa interpretasi mitologi bilang, kalau dia ini aslinya adalah putri Poseidon yang rakus dan hijau berujung dikutuk sama si Zeus. Tapi dalam film dan juga beberapa mitos Yunani lain, dia ini digambarkan murni sebagai fenomena pusaran air raksasa yang hidup dan juga punya nafsu makan besar terhadap isi laut. Pokoknya kalau teman-teman masuk ke area pusarannya waktu dia tuh lagi minum, ya jelas ya nggak akan ada taktik, sihir, ataupun keahlian mendayung sejago apapun yang bisa menyelamatkan kapal kalian. Dijamin kapalnya tuh bakal patah, tenggelam ke dasar laut, dan ujung-ujungnya ditelan bulat-bulat sama Charybdis. Nah, namun yang bikin merinding nih ya guys, Charybdis itu tempat nyata loh. Namanya adalah Selat Messina yang ada di antara Sisilia dan juga Italia. Laut Tyrrhenian dan juga Laut Ionia itu faktanya punya waktu pasang yang berlawanan. Jadi waktu keduanya ketemu di selat sempit ini, air berebut lewat dan juga arahnya membalik tiap beberapa jam sehingga menciptakan arus kencang dan juga pusaran air sungguhan. Bahkan detail 3 kali sehari dari Homer itu kurang lebih tepat sama siklus pasang surutnya loh. Jadi kayaknya orang Yunani kuno cuma mengubah fenomena air pasang begini tuh jadi monster laut ya. Circe. Guys, Circe itu bukan penyihir abal-abal seperti yang kalian kira ya. Karena dia adalah makhluk tipe Enchantress alias penyihir agung yang secara biologis adalah anak dari dewa matahari Helios. Terus secara fisik pun Circe terkenal sebagai wanita anggun yang kalau dilihat dari jauh aslinya udah memancarkan aura magis gitu loh. Nah bahkan Circe juga nggak cuma cantik aja nih, tapi dia punya ilmu mendalam tentang biologi serta kimia alam. Makanya dia tuh bisa menciptakan ramuan-ramuan mematikan lewat tanaman di pulaunya itu. Cuma kalau ditanya apa sih keahlian utama si Circe? Jawabannya adalah kemampuan untuk mengubah total struktur biologis makhluk hidup. Yap, menurut para ahli mitologi, Circe ini layak dipanggil ahli biokimia magis karena bisa menyulap manusia jadi hewan tanpa mengubah pikiran korbannya sama sekali. Spoiler ya, kalau kalian udah nonton The Odyssey, itulah kenapa di pulaunya ada banyak hewan buas yang kelihatan anteng, gak gigit, dan gak ngejar kru Odysseus yang lagi mencari makan. Soalnya meskipun badan mereka berbentuk hewan, tapi pikirannya tuh masih tetap manusia. Nah, para ahli juga menduga kalau ramuan Circe itu adalah tanaman dari keluarga kecubung atau datura, yang mana mengandung zat antikolinergik, pemicu halusinasi, hilang ingatan, dan juga perilaku liar. Persis deh seperti orang berubah jadi hewan guys. Dan Molly, yang mana adalah penangkalnya, diidentifikasikan sebagai bunga snowdrop yang mengandung galantamin atau zat yang justru melawan racun jenis itu. Yang gilanya nih ya guys, galantamin sekarang dipakai sebagai obat Alzheimer loh. Jadi ramuan sihir dari puisi 3000 tahun lalu itu ternyata adalah racun dan juga obat penawar yang sungguhan ada. Penasaran sih aku guys, kalau puisi setua ini ternyata menyimpan resep farmakologi asli, kira-kira sihir kuno mana lagi ya yang sebenarnya cuma sains yang belum kita pahami? Calypso.
Banyak nih ya yang nggak sadar kalau di film The Odysseus, tokoh Calypso itu sebenarnya bukanlah manusia loh, melainkan nymph, yaitu makhluk immortal yang tapinya setingkat di bawah Dewi Olympus. Wujudnya gimana? Wanita cantik yang kabarnya bisa menandingi dewi-dewi loh. Gak ada cacat fisik, gak ada ekor ular, dan juga gak bisa menua. Nah, berhubung dia adalah makhluk abadi yang tinggal sendirian di Pulau Ogygia, Calypso itu punya kontrol atas pulaunya sendiri ya guys. Buat kalian yang nggak tahu, di mitologi itu kekuatan utama Calypso bukan pada sihir ofensif, tapi pada aura kepemilikan dan juga isolasi psikologis. Dia punya kemampuan buat bikin waktu terasa berhenti, nawarin keabadian fisik ke Odysseus, dan memanipulasi emosi yang bikin korbannya tuh merasa kalau dunia luar itu gak penting lagi. Nah, singkat cerita nih, Calypso itu kepengen menikahi si Odysseus. Tapi dia tuh nolak mentah-mentah karena Odysseus cuma pengen pulang ke rumah untuk menemukan istrinya yang udah nunggu bertahun-tahun. Saking alatnya situasi ini, dewa-dewa di Olympus pun dalam ceritanya sampai harus turun tangan loh guys. Dewi Athena ngajuin permohonan dan akhirnya Zeus sendirilah yang ngeluarin perintah mutlak untuk memaksa Calypso itu ngelepasin Odysseus yang telah 7 tahun menyandera Odysseus. Jadi intinya, Calypso emang bukan monster kanibal ataupun penyihir jahat ya, tapi dia tuh justru jadi rintangan paling bikin frustasi guys. Karena senjata utamanya tuh bukan kekerasan, melainkan menahan Odysseus pakai dalih cinta di tempat yang paling pengen dia tinggalkan. The Lotus Eaters. Dan terakhir, makhluk yang satu ini jangan kalian bayangin sebagai monster bertaring besar ya. Walaupun namanya ada eaters-eatersnya. Bahkan mereka tuh nggak punya sayap ataupun tanduk juga loh. Tapi mereka ini mitosnya adalah manusia yang tinggal di pulau tropis. Dan satu-satunya hal yang bikin mereka aneh adalah ketergantungan mutlak pada satu jenis tanaman ajaib seperti ini. Keunikan mereka sebagai makhluk mitologi justru terletak pada interaksi mereka dengan alamnya ya. Soalnya secara biologis, tubuh mereka itu seakan-akan udah beradaptasi untuk hidup dari makan bunga serta buah teratai yang punya efek narkotik aja. Wajah mereka pun selalu kelihatan teler, damai, tanpa beban, dan gak punya gairah untuk ngelakuin apapun selain duduk sama makan. Terus mereka ini juga bukan makhluk yang menyerang fisik, tapi mereka adalah virus yang menularkan kemalasan akut ke manusia normal. Jadi ketakutan utama dari Lotus Eaters bukan karena mereka bakal gigit kalian ya, tapi mereka tuh bisa bikin kalian kehilangan jati diri manusia. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.